Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pengembangan Organisasi dalam Perspektif Mutu. Yang pertama atau poin yang A yaitu teori siklus kehidupan dalam institusi pengembangan organisasi. Dalam teori ini terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama yaitu fase kelahiran dan formasi institusi dalam pengembangan organisasi. Dalam mendirikan institusi yang baru, maka sangat membutuhkan strategi untuk memperoleh pengakuan dan dukungan. Fase pertama ini harus menentukan bentuknya dalam pemasaran dan menemukan pelanggannya. Kemudian dalam fase pertama ini, organisasi baru tersebut harus membangun basis pelanggan dan memastikan bahwa basis tersebut sesuai dan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua yaitu fase pertumbuhan dan perkembangan organisasi. Dalam fase ini, sebuah institusi akan menghadapi tantangan-tantangan baru. Selain itu, dalam fase ini, sebuah institusi harus yakin dan optimis bahwa dalam proses pengorganisasiannya akan terus berkembang. Masalah yang dihadapi dalam fase pertumbuhan ini adalah bagaimana mengatasi tuntutan peningkatan layanan. Kesalahan dalam sistem manajemen ini seperti ketidakmampuan untuk mendelegasikan serta pengangkatan karyawan yang tidak memiliki etos kerja yang kuat juga bisa menjadi penyebab kegagalan di dalam fase ini. Yang ketiga yaitu fase kedewasaan dalam pengembangan organisasi. Nah, fase ini adalah tahap di mana beberapa institusi pendidikan berusaha menemukan jati dirinya. Dalam fase ini banyak sekali institusi yang menolak untuk bertindak proaktif dan hanya memberi reaksi terhadap peristiwa-peristiwa ekstrem. Dalam siklus organisasi, penurunan atau kehancuran tidak dapat dihindari, tetapi dengan proses penurunannya harus dapat melakukan evaluasi dan menguji secara terus-menerus agar organisasi dalam institusi itu terus berkembang dengan baik. Poin yang kedua atau yang B yaitu proses pengembangan organisasi dalam perspektif mutu. Nah, proses pengembangan organisasi ini merupakan bagian dari rencana perubahan organisasi yang diawali dengan rencana melakukan tindakan diagnosis. Tindakan ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan rencana perubahan dan pengembangan organisasi. Tindakan diagnosis ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisa sebanyak mungkin hal-hal yang berkaitan dengan tujuan perubahan organisasi. Setelah tahap pengumpulan dan analisa tersebut, proses selanjutnya adalah melakukan tindakan intervensi dengan melakukan kerjasama dengan orang-orang yang memiliki keinginan untuk melakukan perubahan. Langkah selanjutnya adalah mempersiapkan anggota-anggota organisasi agar berada dalam suasana yang cukup stabil dan seimbang, kemudian memotivasinya untuk siap melakukan perubahan. Sekian penjelasan dari poin A dan poin B. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yang bagian C, tujuan pengembangan organisasi. Yang pertama yaitu meningkatkan tingkat kepercayaan dan dukungan antara anggota organisasi. Yang kedua, meningkatkan timbulnya konfrontasi terhadap masalah organisasi baik dalam kelompok maupun antara kelompok sebagai kebalikan dari two sweeping problem or ten truth. Yang ketiga, terciptanya lingkungan di mana otoritas peran yang ditetapkan ditingkatkan dengan otoritas berdasarkan pengetahuan dan keterampilan. Yang keempat, meningkatkan keterbukaan komunikasi secara horizontal, vertikal, dan diagonal. Yang kelima, menaikkan tingkat antusiasme dan kepuasan personal dalam organisasi. Yang keenam, menemukan solusi yang sinergis terhadap permasalahan. Yang ketujuh, menaikkan tingkat responsibilitas diri dan kelompok dalam perencanaan dan implementasi. Yang D, organisasi tradisional dalam TQM. Organisasi tradisional memiliki keterbalikan dengan TQM, institusi yang menggunakan metode
metode tradisional akan menemukan kenyataan sulitnya mengatasi tekanan perubahan, kepemimpinan yang berlebihan, dan prosedur yang terlalu kaku, serta tidak mengembangkan perhatian terhadap pelanggan, sehingga seringkali pelajaran dilihat sebagai beban dan tanggung jawab, bukan aset untuk mereka. Selain itu, perbaikan dianggap sebagai berbuang-buang dana. Kepemimpinan adalah sebuah kunci yang harus diperhatikan, dipelajari. Kepemimpinan tersebut seringkali muncul dalam hal-hal sepele, namun menampakkan bentuk mutu yang jelas. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Hanafi. Kepada Hanafi dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang yang bentuk dan struktur sederhana dalam pengembangan organisasi. Yang pertama itu institusi mutu. Yang pertama yaitu menjelaskan tentang fokus pada pelanggan. Yang kedua, fokus pada pencegahan masalah. Yang ketiga, fokus investasi untuk sumber daya. Yang keempat, memiliki strategi mutu. Yang kelima, menyikapi komplain sebagai peluang untuk belajar. Yang keenam, mendefinisikan karakteristik mutu pada seluruh area organisasi. Selanjutnya, memiliki kebijakan dan rencana mutu. Selanjutnya, manajemen senior memimpin mutu. Seterusnya, proses perbaikan mutu melibatkan setiap orang. Memiliki fasilitator mutu yang mendorong kemajuan proses. Karyawan dengan memiliki peluang untuk menciptakan mutu. Kreativitas merupakan hal yang penting. Yang kedua yaitu institusi biasa, yang mana institusi biasa fokus pada kebutuhan internal, fokus kepada deteksi masalah, pendekatan pada pengembangan karyawan, kekurangan visi strategis mutu. Selanjutnya, menyikapi komplain